Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang kami hormati, sedikit kembali kepada kuliah pertama, bahwa memang belajar filsafat itu bisa melalui sejarah, bisa juga melalui metodik. Misalnya kita mempelajari filsafat melalui Sokrates, Plato itu dengan metode kritis misalnya, atau juga dengan dialektis, itu Hegel, itu bisa lewat metodik, bisa juga dengan doktrinnya para filosof. Kemarin kita menyampaikan bahwa filsafat Islam ini memang lahir di Mekah, di mana memang Rasulullah itu didhawuhi iqra, yaitu merenung, memikirkan masyarakat pada waktu itu, di mana minimal ada 3 kelompok yang besar, yaitu umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi putranya Maryam itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan juga masyarakat Mekah sendiri yang betul-betul pada waktu itu mengalami jahiliyah, mengalami kebodohan. Karena apa? Yang didengung-dengungkan pada waktu itu adalah harta dan anak. Ya, inilah yang disebut pendekatan kultural. Jadi Rasulullah di Mekah itu memang tugasnya mengadakan materi atau situasi dari kultural, atau maksudnya dari hal-hal yang sangat-sangat tidak baik menjadi baik. Ya, itu kultur dirubah. Jadi pada waktu itu dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat tauhidiyah. Nah, itu mengenai masalah pendekatan kultural Rasulullah. Kembali kepada masalah filsafat, bahwa memang intinya adalah menggunakan akal, pikiran, di mana memang dalam Quran sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita itu agar berpikir. Jadi orang beragama itu harus juga menggunakan akal, tidak sekedar perasaan. Ya. Itu banyak sekali. Misalnya afala taqilun, afala ya'lamun, dan seterusnya itu. Sedikit masalah pikir, ternyata perkembangan pemikiran manusia itu ternyata mengalami perubahan, di mana paling awal adalah yang disebut pemikiran logos, ya, di mana bukan logos, pemikiran masalah mitos, ya, mitos dulu. Di mitos itu artinya manusia itu supaya berbakti pada alam. Sehingga pada waktu itu memang banyak sekali orang-orang yang menyembah alam, karena merasa hidupnya itu karena alam. Bahkan sampai sekarang orang menyembah alam itu masih ada saja. Misalnya di Jogja yang namanya Parangtritis, itu tempat ya istilahnya berbakti di sana, ya. Misalnya raja-raja di Jogja, di Solo sendiri juga tunduk pada alam, yaitu yang masalah kebo bule itu kan alam itu. Baru setelah beberapa ratus tahun perubahan ini menjadi perubahan logos. Orang supaya menggunakan akal pikiran, bukan hanya mitos-mitosan tapi dengan akal. Ya, yaitu zamannya pada zaman
si filosof Plato ya, itu sebagai tokoh yang dan Socrates ya, itu yang mempelajari logos ini. Dengan logos ini maka muncullah yang disebut ilmu pengetahuan. Jadi munculnya ilmu pengetahuan itu mulai orang mengadakan pemikiran yang logis ya. Setelah beberapa tahun kemudian berubah menjadi theos, di mana orang harus menyangga dari atas, yaitu dari Tuhan ya. Ada beberapa agama ya, disitulah mulai orang menggunakan theos, artinya orang harus berpikir dengan alasan-alasan, dalil-dalil dan sebagainya. Dan sampai sekarang ini memang banyak sekali orang yang menggunakan mitos, logos dan theos. Misalnya kepingin jadi DPR yang kuburan ya, minta sesuatu, itu alam mitos itu. Nah, dan logos juga memang menggunakan akal pikiran, dan theos ya menyembah pada Tuhan, di mana Tuhan ini memang banyak sekali macamnya, tapi kalau Islam hanya Allahu Ahad, itu hanya satu ya, di mana agama-agama lain tidak hanya itu, berada bermacam-macam ya. Itulah pemikiran sedikit mengenai masalah perkembangan akal. Kemudian Rasulullah setelah di Mekah itu mengubah kultur ya, jadi kultur yang tauhidiyah, itu akhirnya selama 10 tahun. Tapi ternyata memang ya belum seluruhnya, hanya 10 tahun di Mekah, kemudian Rasulullah pindah ke Madinah ya. Karena apa? Akhirnya itu kan beliau diancam akan dibunuh. Di dalam Quran dijelaskan itu ya. Kebetulan pada waktu itu sorenya sudah dikepung oleh tentara jahiliyah. Kemudian ceritanya itu Sayyidina Ali disuruh tidur di tempat Rasulullah menggunakan selimut beliau. Akhirnya pada waktu itu ya karena kersane Gusti Allah, orang-orang sama mengantuk, Rasulullah sama Abu Bakar keluar ya dari rumah. Yang lucunya itu, yang anehnya itu, karena Madinah itu ngalor, tapi justru pada waktu itu Rasul dan Abu Bakar ngidul ya. Sehingga dicari ke sana kemari 2 hari tidak ketemu, karena Rasulullah masih di tempat di gua Hira itu. Itulah kepentingan Allah. Setelah 2 hari baru Rasulullah kembali ke Mekah. Yang anehnya, yang menuntun pada waktu itu ya hanya Rasulullah sama Abu Bakar naik unta. Yang menuntun itu bukan orang Islam tapi non-Muslim. Sehingga mengapa? Karena orang ini tahu betul persis jalan-jalan yang menuju ke Mekah yang tidak melalui jalur yang biasa dipakai ya. Sehingga akhirnya selamatlah ke Madinah itu, dan di sana berhenti di tempat yang namanya Masjid Iraq itu ya. Jadi di sana mendirikan satu masjid, yang masjid namanya Kubah ya. Sehingga Rasulullah mendirikan Kubah pertama kali di Madinah itu ya Kubah itu. Sehingga dalam hati dijelaskan siapa saja yang pergi ke Masjid Kubah ini dengan wudu dari rumah, maka pahalanya sama dengan orang yang naik
istilahnya haji, tapi haji yang kecil, ya, umroh itu. Ya. Itu di Masjid Kuba. Kira-kira 10 hari kemudian baru ke kota Madinah sekarang yang didirikan masjid yang besar itu. Itu Rasulullah selama 13 tahun, ya. Nah, di Mekah ini di Madinah itu bukan sama dengan di Mekah, yaitu pendekatan kultural, tapi di sini pendekatannya adalah pendekatan fungsional. Maksudnya apa? Rasulullah di Madinah itu mulai mendirikan satu pemerintahan, ya, di mana sekitarnya belum ada pada waktu itu. Tapi Rasulullah mencoba untuk mendirikan satu pemerintahan, di mana kita tahu bahwa Madinah itu awalnya yang paling banyak adalah orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian Ansor dan Muhajirin, ya. Jadi 4 hal inilah yang dipimpin oleh Rasulullah dan mau bersatu dengan catatan semuanya untuk Madinah, bukan untuk kelompok tapi untuk rakyat Madinah. Jadi kalau ada apa-apa semua bertindak, ya, yang melawan itu. Bahkan pada waktu perang Parit itu yang menggali lubang itu bukan hanya orang Muhajirin, Ansor, tapi juga orang Yahudi pun juga bertekad untuk membuat parit sehingga selamatlah peperangan yang diluru oleh orang Mekah ke Madinah itu. Kemudian setelah itu, setelah Rasulullah meninggal, baru diteruskan yang memimpin umat, bukan Nabi, ya, yaitu Abu Bakar. Setelah Abu Bakar, Umar. Setelah Umar, Utsman bin Affan. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. 4 hal inilah yang setelah Rasulullah meninggal itu yang memimpin umat. Hanya sayangnya yang namanya filsafat itu ya tidak muncul pada waktu itu karena selalu disibukkan oleh intern sendiri. Katakanlah pada zaman Abu Bakar itu umatnya itu setelah Rasulullah meninggal muncul orang-orang yang anti membayar zakat. Nah, akhirnya karena banyak sekali, akhirnya juga tentara di Madinah yang menghadapi itu, dan tidak hanya sehari 2 hari, beberapa hari, ya. Jadi orang yang menentang karena dia itu karena Rasul sudah meninggal, tapi awak itu merasa bayar fidyah, ya, banyak. Setelah itu muncul juga yang namanya nabi palsu, ya. Dan ini juga punya kekuatan yang tidak sedikit, ya. Akhirnya perang dengan nabi palsu itu, sehingga sampai berbulan-bulan orang Islam di Madinah setelah Rasulullah meninggal itu disibukkan oleh kepentingan intern sendiri. Hingga sekali lagi yang namanya filsafat itu tidak pernah muncul di sana, ya. Belum lagi orang Islam juga dimintai bantuan-bantuan raja-raja kecil yang merasa dipletes oleh pimpinannya, minta dibantu. Akhirnya membantu dan akhirnya Islam makin lama makin tambah perluasannya karena tadi saling membantu tadi, ya. Itu di Madinah, ya. Kembali lagi pada filsafat bahwa setelah Abu Bakar meninggal, akhirnya Umar bin Khattab meneruskan. Kemudian Umar bin Khattab itu juga dibunuh oleh orang. Nah, kemudian diganti oleh Utsman bin Affan, dibunuh.
oleh orang Islam sendiri. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh temannya Islam sendiri, ya. Sehingga adanya cuma selalu gelut dan pertentangan itu. Sehingga sekali lagi filsafat tidak pernah berkembang, ya. Setelah itu muncul beberapa partai-partai, golongan-golongan yang satu sama lain saling bermusuhan, ya. Ya, misalnya ada Uzlah, ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang bermunculan itu. Misalnya pada zaman Ali itu Uzlah, ya. Dan nanti Uzlah itu artinya semua orang yang tidak ikut pada pertemuannya itu akan dibunuh. Padahal sama-sama Islam itu. Itu pada zaman Ali. Utsman juga dibunuh oleh teman-temannya sendiri, keluarga Ali yang membunuh katanya itu. Sehingga sekali lagi pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali di Madinah itu sekali lagi hanya menghadapi tantangan-tantangan dari luar, itu. Ya, setelah itu akhirnya Islam itu pindah dari Madinah ke Baghdad, ke Irak, ya, yang telah dipimpin oleh Irak itu Saddam Hussein itu yang terkenal dengan Amerikanya itu. Nah, tapi akhirnya yang namanya Baghdad pada waktu itu memang betul-betul jadi negara yang betul-betul muncul bagus, baik sekali, ya. Bahkan ya pada waktu itu memang Islam mulai kelihatan muncul, ya. Cuma di Baghdad ini yang memimpin bukan Ali tapi Muawiyah, ya. Setelah Muawiyah itu mimpin umat, ya. Kemudian yang melindungi Umayyah itu bukan orang Persia tapi orang Arab sendiri, sehingga juga tidak memikirkan masalah filsafat itu. Baru setelah pemerintahan pindah dari Muawiyah ke Abbasiyah, ya, itu baru muncul filsafat itu. Di mana pada waktu itu Abbasiyah itu yang memimpin adalah Harun al-Rasyid dengan putranya Al-Ma'mun. Disitulah mulai muncul filsafat karena yang melindungi raja-raja pada waktu itu adalah orang-orang Persia, sehingga Persia kenal dengan orang Yunani, sehingga filsafat masuk dan diterima oleh orang-orang tokoh-tokoh Islam, terutama aliran Mu'tazilah itu. Ya, disitulah mulai filsafat berkembang. Bahkan katanya dalam sejarah itu sampai 200 tahun atau berapa itu filsafat baru menongol kembali, ya. Bahkan putranya Harun itu Al-Ma'mun itu sempat mendirikan Baitul Hikmah, ya. Baitul Hikmah ini akhirnya nanti muncul Universitas Mesir itu sampai sekarang, ya. Di mana Baitul Hikmah itu pimpinannya adalah ya orang-orang yang kebetulan bukan Islam tapi karena pandai bicara bahasa, yaitu agama, ya, bahasanya Islam, bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Yunani sendiri mampu, sehingga yang memimpin itu non Muslim, tapi alhamdulillah bisa berjalan, ya. Itu di Baitul Hikmah itu. Jadi pada waktu itu memang Al-Ma'mun mengumpulkan puluhan tokoh-tokoh yang pandai
berbahasa, tapi tidak tergantung agamanya. Siapa aja boleh masuk ke Baitul Hikmah ini. Untuk apa? Menyalin buku-buku yang ditinggalkan oleh orang Yunani kuno. Terutama yang paling banyak adalah buku-bukunya Aristoteles itu. Itu apa? Mengenai masalah perkembangan filsafat. Jadi sekali lagi bahwa filsafat itu mulai 200 tahun kemudian baru muncul kembali, yaitu di masa abad Abbasiyah yang dipimpin oleh Harun al-Rasyid dengan putra Ma'mun. Itu baru muncul kembali karena pada waktu itu yang mengelilingi Harun al-Rasyid dan itu adalah orang-orang Persia sendiri, sehingga memperkenalkan ilmu filsafat ke dalam kerajaan Abbasiyah itu. Nah, disitulah mulai sekali lagi muncul beberapa perkembangan ilmu yang disebut filsafat, dan pada akhirnya nantinya filsafat ini akhirnya menjadi satu dengan Islam sendiri, yaitu dengan misalnya ilmu kalam, ilmu fikih, ya, dan sebagainya. Itu sebenarnya itu dari ilmu filsafat. Sehingga inilah yang disebut perkembangan fungsional, ya. Jadi Rasulullah di Madinah itu mengembangkan struktur fungsional, sementara di Mekah tadi kultural. Jadi fungsional inilah yang perlu kita catat, bahwa itulah tugas Rasulullah Islam di dalam perkembangan filsafat Islam ini. Saya rasa itu yang sebagai tambahan daripada kemarin, dan nanti akan kita teruskan beberapa materi tentang perkembangan filsafat di pada waktu Baghdad, pada waktu Harun al-Rasyid dan Nu'min menjadi raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.